Timnas Indonesia harus menelan kekalahan pertama mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda yang diunggulkan untuk meraih kemenangan atas timnas Cina justru harus menelan kekalahan dari pertandingan ini. Kekalahan yang dialami oleh timnas Indonesia dalam pertandingan ini tidak terlepas dari susunan pemain yang dipilih oleh Coach Sinteyong sebagai starter. Selain itu, keputusan Coach Shin untuk mencoret nama Eleanor Reinders dari daftar skuad timnas Indonesia juga menjadi perdebatan bagi banyak pihak. Yuk, simak bagaimana susunan pemain dan permainan di atas lapangan yang membuat timnas Indonesia harus kehilangan poin penuh yang seharusnya diraih dalam pertandingan ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Keputusan Coach Sinteyong untuk memainkan Jordi Amat sebagai starter saat timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain kemarin terbukti menjadi pilihan yang kurang tepat. Selama 45 menit bermain, peran Jordi Amat yang kembali sebagai bek tengah di area sentral sekaligus gelandang bertahan berulang kali memperlambat proses build-up yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Dengan performa mengecewakan Jordi Amat di babak pertama, Coach Sinteyong memutuskan untuk menariknya di awal babak kedua untuk memasukkan Rizky Ridho. Masuknya Rizky Ridho di awal babak kedua terbukti mampu memperbaiki dan membuat permainan timnas Indonesia di babak kedua menjadi lebih baik. Bahkan, skuad Garuda hampir meraih kemenangan andai saja wasit yang memimpin pertandingan bisa menghitung dengan benar. Setelah berhasil tampil meyakinkan dengan susunan pemain yang diturunkannya di babak kedua saat menghadapi timnas Bahrain lalu, pelatih timnas Indonesia yakni Sinteyong justru kembali melakukan pergantian di starting line-up timnas Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, Coach Shin memutuskan untuk memasukkan 4 pemain yang tidak dimainkan sebagai starter saat menghadapi timnas Bahrain. Keempat pemain itu adalah Shein Patinama dan Astawi Mangku Alam di posisi bek sayap kiri dan bek sayap kanan, Nathan Choaon di posisi gelandang, dan Witan Sulaiman di posisi penyerang sayap kanan. Masuknya Shein Patinama ke starting line-up timnas Indonesia dalam pertandingan ini juga membuat Calvin Verdong harus dimainkan sebagai bek tengah area kiri. Keputusan Coach Sinteyong untuk membangku cadangkan Rizky Ridho, Tom Haye, dan Malik Rizaldi yang tampil impresif saat menghadapi timnas Bahrain tentu menjadi pertanyaan. Selain Jordi Amat yang sudah meninggalkan kamp timnas Indonesia untuk melanjutkan pemulihan cederanya, Coach Shin memutuskan untuk mencoret 3 pemain lainnya dari daftar pemain timnas Indonesia dalam pertandingan ini. Ketiga pemain itu adalah Hoki Caraka, Muhammad Ferrari, dan Eleanor Reinders. Khusus nama terakhir, keputusan Coach Shin untuk mencoret nama Eleanor Reinders ini menimbulkan banyak perdebatan. Terlebih, Coach Sinteyong memutuskan untuk mencoret Eleanor bukan karena sang pemain mengalami cedera, melainkan karena kebutuhan taktik dari pelatih asal Korea Selatan itu. Keputusan Coach Shin untuk mencoret Eleanor Reinders semakin menimbulkan perdebatan karena sang pemain sudah membuktikan dirinya bisa mengisi posisi bek sayap kanan timnas Indonesia saat menghadapi timnas Bahrain lalu. Sebagaimana diketahui, bek sayap kanan andalan timnas Indonesia yakni Sandy Walsh mengalami cedera yang membuatnya tidak bisa dimainkan dalam pertandingan ini. Dengan dicoretnya nama Eleanor Reinders dari skuad timnas Indonesia yang dibawa untuk menghadapi timnas Cina, Coach Sinteyong praktis hanya mempunyai Asnawi Mangku Alam yang berposisi natural sebagai bek sayap kanan. Keputusan Coach Sinteyong untuk mengganti 4 pemain di starting line-up timnas Indonesia terbukti tidak berjalan dengan efektif dan berbalik menjadi senjata makan tuan bagi timnas Indonesia. Layaknya sebuah api yang menjulang tinggi karena habis disiram bensin, permainan timnas Indonesia dalam pertandingan ini benar-benar menggebu-gebu, namun cenderung meninggalkan identitas tim Garuda yang sebenarnya. Timnas Indonesia yang terbiasa melakukan build-up dari lini pertahanan dan menjaga garis pertahanan justru bernafsu untuk terus-menerus menyerang dengan garis pertahanan yang sangat tinggi. Bahkan kita bisa melihat, Messi Legres yang berposisi sebagai bek tengah berulang kali maju ke depan untuk memberikan bola ke para gelandang maupun penyerang sayap timnas Indonesia. Malapetaka bagi timnas Indonesia sudah terjadi saat pertandingan menginjak menit ke-21. Berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh Nathan Choaon, timnas Cina mendapatkan tendangan bebas. Dari tendangan bebas itu, Jiang Shenglong mengirim umpan yang berhasil dikonversi menjadi gol untuk tim tuan rumah dengan tendangan kaki kanan Behram Abdueli. Walaupun terus-menerus menekan dan dominan dalam menguasai bola, timnas Indonesia justru kembali kecolongan di menit ke-44.
Garis pertahanan terlalu tinggi yang dimainkan oleh timnas Indonesia membuat para pemain timnas Cina mendapatkan ruang yang begitu besar untuk menjalankan skema serangan balik cepat. Setelah berhasil mendapatkan bola dari Ragnar Oratmangun, Zhu Nyigao melepaskan umpan panjang kepada Yuning Zhang yang sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan Martin Paes. Walaupun Mesilger sudah berusaha untuk mengejarnya, namun upaya itu terlambat karena Zhu Nyigao langsung melepaskan tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihalau oleh Martin Paes. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya paruh pertama pertandingan ini, dan timnas Cina berhasil unggul dengan skor 2-0 atas timnas Indonesia. Dengan performa buruk yang ditampilkan oleh skuad asuhannya di babak pertama, Coach Shin Tae-yong memutuskan untuk melakukan beberapa pergantian pemain di awal babak kedua. Pelatih timnas Indonesia itu memutuskan untuk menarik keluar Shen Patinama, Witan Sulaiman, dan Mesilgers untuk memasukkan Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Tom Haye. Keputusan Coach Shin untuk menarik keluar Shen Patinama dan Witan Sulaiman itu sangat bisa dimengerti, karena kedua pemain itu bermain di bawah level terbaiknya sepanjang babak pertama. Namun, keputusan Coach Shin Tae-yong yang lebih memilih untuk menarik keluar Mesilgers dibandingkan salah satu di antara Nathan Choaon atau Ivar Yener jelas kembali menjadi perdebatan. Jika ingin memperkuat lini tengah dengan mempertahankan Nathan dan Ivar Yener, Coach Shin sebenarnya bisa menarik keluar Asnawi Mangko Alam yang bermain buruk di babak pertama dan memainkan Mesilgers sebagai back sayap kanan. Walaupun terus-menerus menekan pertahanan timnas Cina, skuad Garuda tidak kunjung bisa mencetak gol dalam pertandingan ini. Efektivitas di depan gawang lawan menjadi catatan buruk bagi timnas Indonesia yang sebenarnya berhasil melepaskan 9 shoot, namun hanya 2 yang on target ke gawang timnas Cina. Memasuki menit ke-85, Coach Shin Tae-yong kembali melakukan pergantian pemain untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Coach Shin memutuskan untuk memasukkan Pratama Arhan dan Malik Rizaldi yang menggantikan Ivar Yener dan Asnawi Mangko Alam. Dengan masuknya Pratama Arhan yang dikenal dengan lemparan jauhnya, gol yang ditunggu-tunggu sekaligus gol yang menjadi harapan bagi timnas Indonesia untuk meraih poin itu akhirnya tiba di menit ke-86. Berawal dari lemparan jauh yang dilakukan oleh Pratama Arhan, bola disundul oleh pemain timnas Cina ke arah Tom Haye. Tanpa menunggu lama, pemain yang dijuluki Al Profesor itu melepaskan tendangan kaki kanan yang memperkecil ketertinggalan timnas Indonesia. Walaupun terus-menerus memberikan tekanan terhadap pertahanan timnas Cina, tambahan waktu 9 menit yang diberikan oleh wasit tetap tidak cukup untuk membuat timnas Indonesia menyamakan kedudukan dan meraih poin dari pertandingan ini. Kegagalan timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dari pertandingan ini cukup miris, karena skuad Garuda menguasai bola hingga 76% dengan akurasi umpan mencapai 84%. Berbanding timnas Cina yang hanya menguasai bola sebanyak 24% dan hanya mempunyai akurasi umpan 52%. Setelah kekalahan pertama yang dialami oleh timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir menyampaikan dirinya akan segera melakukan evaluasi terhadap skuad Garuda dari hasil pertandingan ini. Walaupun susunan pemain yang diturunkan oleh Coach Shin Tae-yong membuat timnas Indonesia kehilangan poin dari pertandingan ini, kekalahan dari timnas Cina ini tidak berarti skuad Garuda gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan kekalahan ini, timnas Indonesia kini menempati peringkat kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun demikian, tim Garuda sebenarnya hanya berjarak 2 poin dari timnas Australia yang mengoleksi 5 poin dan kini menempati peringkat kedua setelah mereka berhasil menahan imbang timnas Jepang. Selain itu, hasil imbang yang terjadi dalam pertandingan antara timnas Arab Saudi menghadapi timnas Bahrain semalam juga membuat keduanya kini mengoleksi 5 poin, atau hanya berjarak 2 poin dari timnas Indonesia. Dengan persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang begitu ketat, asa bagi timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia 2026 tentu masih terbuka lebar. Skuad asuhan Shin Tae-yong masih akan menjalani 6 pertandingan lagi, dengan 2 diantaranya akan dimainkan di Indonesia pada bulan November mendatang. Blunder yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong dalam pertandingan ini juga tidak mengartikan kegagalan bagi timnas Indonesia di bawah asuhannya, sebagaimana yang pernah terjadi pada pelatih selevel Carlo Ancelotti saat melatih tim sekelas Real Madrid. Seorang pelatih bisa saja melakukan perubahan yang berujung blunder bagi timnya. Sebagaimana diketahui, Don Carlo yang musim lalu berhasil membawa Real Madrid memenangkan trofi La Liga dan Liga Champions pun pernah melakukan blunder saat Los Blancos menghadapi Atletico Madrid. Dalam pertandingan itu,
Keputusan Carlo Ancelotti untuk memainkan formasi pohon Natal dengan memainkan 5 orang gelandang dan menjadikan Rodrigo sebagai satu-satunya striker menjadi penyebab kekalahan Real Madrid dari sang rival sekota. Namun demikian, yang paling penting dari sebuah kesalahan adalah bagaimana evaluasi yang dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Belajar dari Carlo Ancelotti yang melakukan blunder saat menghadapi Atletico Madrid namun mengakhiri musim dengan trofi La Liga dan Liga Champions untuk Real Madrid. Tentunya Sinteyong juga akan mengevaluasi pertandingan ini untuk membawa timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026 mendatang. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah masih optimis timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat dan semangat teman-teman untuk skuad Garuda di kolom komentar ya.